Shalom, jemaat GPI Immanuel Ambarawa yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saat ini kita melakukan ibadah secara online. PPKM memang terus berlanjut, oleh sebab itu menjadikan peringatan bagi kita agar kita tetap mematuhi anjuran protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Di samping itu, jika ada kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi, ayo segera lakukan vaksinasi. Puji Tuhan, kita pagi hari ini akan beribadah kembali. Sebelumnya kita akan masuk ke tahta Allah yang Maha Kudus. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami percaya Engkau adalah Allah Maha Hadir. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin ibadah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya ibadah pagi hari ini boleh memberkati kami. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Ada peneguhan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Jangan Menyerah. Baik, kita sama-sama buka Alkitab kita. Baik Alkitab buku Alkitab maupun Alkitab elektronik kita. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 31 sampai dengan 33. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, amin untuk firman Tuhan. Sama-sama kita mendengarkan tadi. Hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang sukar. Ini adalah imbas dari pandemi COVID yang sedang berlangsung. Nah, imbasnya itu dimulai dengan bidang kesehatan tentunya, kemudian bidang ekonomi, selanjutnya ada sosial di sana, dan masih banyak bidang-bidang yang lainnya yang terkena imbas tersebut. Nah, dalam kehidupan kita pun situasi ini juga membuat rohani kita turun, iman kita menjadi terpuruk, bahkan kehilangan pengharapan, dan tidak jarang akhirnya banyak yang memutuskan untuk menyerah. Nah, reaksi orang menghadapi masalah antara satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin menghadapinya dengan menangis, hanya menangis terseduh-seduh, tetapi bingung mencari solusinya. Ada kemudian yang marah tetapi marah gak jelas. Karena apa? Dia belum tahu, belum ketemu apa yang menjadi solusi di dalam kehidupannya. Sedangkan masalah demi masalah semakin menumpuk. Akhirnya hal yang paling menyedihkan adalah keputusan seseorang untuk menyerah. Nah, dengan keputusan tersebut kita menjadi lupa bahwa ada janji-janji Tuhan.
Ada janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, melalui pembacaan kita tadi dalam perikop Roma 8 tadi, kita sedikitnya mendapatkan 4 janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, janji yang pertama adalah Allah berjanji ada di pihak kita, beserta kita, maka Ia akan membela kita. Kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-31, Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, kita teringat lagi sobat kita Daud ketika dia akan berperang melawan Goliat, betapa dia direndahkan oleh kakak-kakaknya, oleh saudara kandungnya, oleh Eliab, Abinadab, dan Syama. Mereka ditertawakan karena apa? Postur tubuhnya masih kecil, karena Daud waktu itu masih remaja. Nah, apalagi ketika dia menghadap ke Raja Saul. Raja Saul memberikan baju perangnya. Maksudnya adalah bagus sih. Adalah untuk memberikan perlindungan kepada Daud, karena Daud adalah prajurit dengan berbadan yang kecil, sedangkan lawannya Goliat berbadan yang sangat besar dan bersenjatakan peralatan perang yang komplit. Nah, Saul memberikan baju tersebut, tetapi apa daya, Daud dengan tubuh yang kecil tidak kuat. Nah, di saat-saat genting inilah Tuhan datang membela Daud. Dengan apa? Memberikan kemenangan yang sempurna. Tuhan memberikan kemenangan sehingga boleh mengalahkan Goliat. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita lebih dari pemenang. Karena apa? Ketika kita beserta Tuhan, maka segala perkara Tuhan yang akan menanggungnya. Bukan berarti terus kita berlepas tangan, tetapi kita ada sinergi. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka selanjutnya Tuhan yang akan berperkara bagi kita. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 37, di sana jelas janji Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Janji Tuhan, Tuhan ada di pihak kita, Dia beserta kita, berarti kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kemudian yang poin yang kedua, janji Allah bagi kita. Allah berjanji mengaruniakan yang kita perlukan. Sama-sama kita lihat di dalam Roma 8 ayat 32 tadi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Coba kita bayangkan, Tuhan saja mau turun ke dalam dunia ini, bukan hanya bersama-sama dengan kita saja, namun mau mati, menyerahkan nyawanya bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu kita tidak perlu khawatir, nyawanya saja Dia berikan untuk kita, apalagi untuk keperluan kita. Tuhan pasti mengetahuinya dan Tuhan pasti menyediakannya. Kita bisa belajar dari sahabat kita Elia. Di waktu bangsa Israel mengalami kekeringan 3,5 tahun sehingga terjadi bencana kelaparan yang luar biasa, Tuhan memelihara Elia. Di tepi sungai Kerit, pagi dan sore Elia dikirimkan apa? Sama burung gagak, sandwich, yaitu daging dan
roti. Kalau zaman sekarang kan daging dan roti ditumpuk, maka jadilah sandwich. Nah, zaman itu Elia betul-betul mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kasihnya Tuhan sungguh besar. Nah, tidak lama berselang dari situ, Tuhan menyuruh Elia untuk menemui janda di Sarfat. Di sana mujizat Tuhan luar biasa. Tepung dan minyak tidak habis sampai masa kelaparan selesai. Nah, dari dua hal ini kita melihat ketika di tepi sungai Kerit, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna melalui burung gagak. Kita tahu sifat dari burung gagak ini adalah burung yang rakus, bahkan bangkai saja dimakan. Nah, aplikasinya di dalam kehidupan kita apa? Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk memberkati kita. Mungkin pekerjaan kita bekerja di orang lain. Nah, Tuhan memberkati bos kita tempat bekerja, majikan kita tempat bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita mungkin juga memiliki pekerjaan sendiri, kita menjadi pengusaha, entah itu berjualan barang-barang, mungkin sayuran, mungkin bakso dan lain sebagainya. Tuhan pelihara kita melalui pekerjaan kita. Nah, apapun yang kita kerjakan ini setidaknya itu menjadi berkat bagi kita dan menjadi mimbar kesaksian kita bagi orang-orang di sekitar kita. Loh, kok kamu diberkati? Iya, karena saya punya Tuhan di dalam hidup saya. Saya percaya janjinya. Janji Tuhan senantiasa ya dan amin, dan senantiasa memenuhi setiap kebutuhan kita. Yuk sama-sama kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Ini adalah ayat yang sangat populer dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi sedih, kita lagi berkekurangan, ayat inilah yang seringkali muncul di dalam kehidupan kita. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada jaminan di sana. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Itu adalah janji yang kedua. Kemudian janji Allah yang ketiga bagi kehidupan kita adalah Allah berjanji selalu mengasihi kita. Kita sama-sama buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-35, 35 dan 39, nanti dipersiapkan. Demikian firman Tuhan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nah, ayat yang 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sangat jelas, segala macam penderitaan itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Iblis hanya mampu memusnahkan raga kita. Karena apa? Raga kita ini fana, pasti mati. Sesehat apapun kita saat ini, mungkin suatu saat akan mengalami sakit penyakit. Walaupun bisa sembuh, tapi nanti suatu saat sakit lagi. Dan usia akan memakan kita makin lama, sehingga tiba saatnya nanti kita akan dikumpulkan bersama Allah Bapa di sana. Kasih Allah tidak pernah terbatas dan tidak ada yang bisa membatasinya, bahkan memisahkannya dari Kristus Tuhan kita. Ada istilah, ada ungkapan kasih anak sepanjang galah, kasih ibu
sepanjang jalan. Namun yang perlu menjadi dasar dalam kehidupan kekristenan kita, kasih Allah lah sepanjang zaman, sepanjang masa. Bahkan di seluruh musim kehidupan kita, kasih Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tak pernah dibiarkannya dan tak pernah ditinggalkannya orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya teringat lagu ketika ada ibadah penghiburan, ada lagu yang biasa dinyanyikan di sana. Di sana di dalam baitnya salah satu saya lakukan ya. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Nah, kalau dari lagu ini mulai sedikit-sedikit kita pahami, ternyata suka dan derita ini bergantian di dalam kehidupan kita. Tidak bedanya iman itu seperti otot, ya. Otot ini kalau tidak sering dipakai maka akan menjadi lemas. Contohnya, ada seseorang yang sakit karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dia bangun berdiri dari tempat tidurnya, kurang lebih hanya 3 bulan saja, maka otot kaki ini sudah tidak kuat untuk menopang tubuhnya berdiri. Mungkin tulang-tulangnya memang kuat, tetapi yang menggerakkannya adalah otot tersebut. Nah, otot ini jika tidak sering kita latih, maka otot ini lama-lama akan menjadi lemes. Sehingga ketika seseorang yang tadi berbaring 3 bulan tadi sudah mulai sehat lagi, mulai dia mau melakukan aktivitas lagi, maka dia harus mulai belajar berjalan. Setidaknya mulai berjalan, bangun dari tempat tidur, belajar duduk, kemudian berjalan, baru beraktivitas. Nah, otot tersebut seperti iman di dalam kehidupan kita. Suka dan duka datang silih berganti. Namun itu harus menjadi sebuah pelatihan di dalam kehidupan kita, agar kita makin kuat di dalam Tuhan. Semakin otot kita semakin kuat, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, iman pengharapan kita makin dewasa di dalam Tuhan. Nah, kemudian janji Allah yang keempat di dalam ayat Nats yang kita baca tadi, Allah berjanji melepaskan kita dari hukuman. Sama-sama kita lihat di ayatnya yang 33 dan 34, Roma pasal 8 tadi. Demikian firman Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan, di dalam kehidupan kita akan hadirnya Tuhan. Dia melakukan pembenaran di dalam kehidupan kita sehingga kita dibenarkan. Kita ditebus oleh darahnya yang kudus sehingga kita terlepas dari maut selama-lamanya. Tubuh
memang fana, memang binasa, berakhir di kuburan. Tetapi jiwa dan roh kita bersama-sama dengan Kristus. Karena apa? Kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita telah dibenarkan. Bukan pembenaran ya. Kalau pembenaran biasanya berasumsi pada diri pribadi, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling suci, sehingga melakukan segala sesuatu sekehendak hati. Tetapi ketika kita dibenarkan, kita berasa bahwa oleh darahnya, oleh kasih dan anugerahnya bagi kehidupan kita, maka kita diselamatkan. Dan kita dituntut untuk menghasilkan buah pertobatan kita. Yuk sama-sama kita buka di dalam Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian jelasnya pesan Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi pada waktu itu dan bagi kita saat ini. Kita harus tetap mengerjakan karya keselamatan itu dengan takut dan gentar pada Tuhan. Keselamatan itu bukan hanya prosesnya sekali selamat terus kita selamat terus. Kita dikasih keselamatan sama Tuhan ketika kita sudah bertobat. Namun ketika kita jatuh lagi dalam pencobaan, kita berdosa lagi, maka kita telah menyia-nyiakan karya keselamatan tersebut. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini bukan istilahnya untuk hanya menakut-nakuti, tetapi takut dan gentar karena kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh kuasa darah Kristus. Kita telah ditebus, kita terluputkan dari bencana kekal nanti di dalam neraka. Ada penyiksaan yang luar biasa. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus memberikan keselamatan ini. Kita bagikan keselamatan ini kepada siapa saja. Kepada orang terdekat kita, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada anak-anak kita. Dimanapun kita berada. Apakah harus berkhotbah? Tidak perlu. Seperti yang saya bilang tadi, lakukan tugas kita melalui mimbar kita. Pekerjaan kita adalah mimbar kita. Dimanapun kita berada, kita menjadi terang kasih-Nya Kristus. Nah, demikian 4 janji yang sedikitnya kita peroleh pagi hari ini, kiranya boleh menguatkan kita agar kita tidak mudah menyerah, namun kita senantiasa terus berjuang di dalam Kristus, mengejar kekudusan di dalam hadirat-Nya, ikuti panggilan-Nya untuk senantiasa menjadi berkat dan buah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang menegur kami dan menguatkan kami kembali, agar kami tidak gampang menyerah akan setiap situasi dan kondisi keadaan yang menghimpit kami ini Tuhan. Karena kami sadar ada penyertaan-Mu bagi kami, ada pembelaan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh keluar sebagai juara, kami boleh menjadi pemenang yang luar biasa di dalam Engkau. Kami juga tahu bahwa Engkau senantiasa memenuhi kebutuhan kami, karena janji-Mu sangat setia bagi kami. Engkau memerhatikan kami Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa, yang tidak terpisahkan, yang kami tahu bahwa Engkau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan,
kami boleh terlepas dari penghukuman yang kekal itu. Kami boleh mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Tugas kami Tuhan adalah membagikan keselamatan ini kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasih. Jadikan kami terang dan pelitamu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami mau juga berdoa syafaat Tuhan bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Di tengah-tengah PPKM yang masih berlanjut Tuhan, kiranya Tuhan terus pelihara bangsa kami. Pelihara kami juga Tuhan, warga negara Indonesia ini Tuhan. Dan ajarkan kami untuk tetap patuh mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Bersama-sama kita memerangi pandemi ini sehingga kami boleh menang lepas dari badai pandemi ini. Kami boleh menang bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa syafaat juga Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Mungkin saat ini di dalam beban persoalan yang berat Tuhan, kiranya Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau sembuhkan. Engkau berikan pemulihan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga seluruh jemaat-Mu ini boleh tiba saatnya nanti ketika kami boleh bersama-sama beribadah. Boleh datang untuk bersama-sama memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kekurangan, kiranya Engkau tolong Tuhan. Engkau berikan pemenuhan atas kebutuhan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang memenuhi kebutuhan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak kami yang saat ini sedang kuliah, yang sedang mengenyam pendidikan juga di sekolah-sekolah. Kiranya Engkau tolong mereka. Berikan hikmat kepandaian-Mu bagi mereka semua Tuhan. Kami percaya kepandaian yang Engkau berikan melalui hamba-Mu Daniel, yang Engkau berikan melalui hamba-Mu Yusuf juga menjadi berkat bagi anak-anak-Mu jemaat Immanuel Kupanglor ini Tuhan. Kami percaya di dalam setiap usaha apapun yang kami kerjakan, Engkau senantiasa berkenan untuk memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini bertambah usia di bulan Agustus ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Mungkin hamba-Mu tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun kami percaya dengan bertambahnya usia, Tuhan semakin mempertambahkan berkat, semakin mempertambahkan hikmat di dalam kehidupan mereka, sehingga boleh mengalami perjalanan kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mensudahkan ibadah pagi hari ini dengan memohonkan berkat yang daripada Engkau. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, memohon berkat dan belas kasihan-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita menerima berkat yang dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga senantiasa menuntun langkah kita semakin hari semakin sempurna di hadapan-Nya, sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita semua. Amin.